kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Iya, yuk semuanya sama-sama kita harus semangat ya, walaupun masih tetap online. Ya, sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami mau bernyanyi hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan berkati setiap kami, agar kami boleh bernyanyi dengan baik dan memuji Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk, lagu yang pertama kita mau nyanyi lagu apa? Christine. Lagu apa ya? Yuk, Semangat ya. iya. Nah, lagunya cuit-cuit dam dam dam. Ya, sama-sama kita nyanyi. Yuk, kita mau tahu betapa dalam, lebar, dan begitu tingginya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita sama-sama nyanyi, bertambah-tambah dalamnya. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Firman Tuhan ku dengar. Biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh di dalam hati anak-anak semua ya. Firman Tuhan ku dengar.
untuk kita semuanya. Nah, bagaimana keadaan dan kondisi adik-adik di rumah? Lause berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Wah, apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita. Adik-adik ikuti lause dalam hati berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Satu kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai kesempatan ini untuk mengajar kami menjadi anak-anak yang lebih taat Tuhan, firman Tuhan. Tuhan, tolong lause kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan, kuasai hati pikiran kami, berikan kami konsentrasi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau adik-adik menjawab pertanyaan Lause di rumah dengan suara ya. Nah, hari ini Lause mau tanya beberapa pertanyaan. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini nih. Terus, gambar ini melambangkan apa ya? Melambangkan simbol apa? Oke, kalau gambar ini, terus gambar ini, wah, pasti Lause tebak ya. Semua adik-adik di rumah menjawab gambar ini melambangkan kasih, perhatian, dan juga cinta. Benar kan? Nah, adik-adik, Lause mau tanya. Kalau gambar yang terakhir ini, pasti gak ada yang mengira gambar ini itu melambangkan kasih ataupun perhatian kan? Gambar ini adalah tangan kotor. Berarti lebih identik kepada pekerjaan. Seseorang yang melakukan pekerjaan sehingga tangannya kotor. Bukan begitu? Nah, adik-adik, hari ini Lause mau ajak adik-adik semua membaca satu nats Alkitab pendek saja di Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, suatu hari ada seorang ahli Taurat. Dia bertanya nih sama Tuhan. Tuhan Yesus, apa sih artinya dari sesama manusia itu? Nah, ahli Taurat ini sedang mencobai Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat ini lewat sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini sudah sering adik-adik dengar. Bahkan anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 udah bosen dengerin. Tapi dalam setiap cerita, adik-adik jangan bosan. Karena setiap cerita itu meskipun sama, tapi ada pelajaran yang berbeda yang bisa diambil. Nah, jadi Lause harap adik-adik yang sudah mendengarkan cerita ini sudah pernah, adik-adik tetap dengar. Oke? Nah, suatu hari ada seorang Yahudi, dia sedang pergi keluar kota. Di tengah jalan, ia dirampok, dipukuli, sampai sekarat. Dan bahkan semua yang dia punya diambil oleh perampok. Dan perampok itu meninggalkannya di tengah jalan. Suatu ketika ada seorang imam yang lewat di sana. Nah, imam adalah orang yang taat beribadah. Ketika melihat orang itu, apakah dia menolongnya? Kan dia taat beribadah. Rupanya dia tidak menolongnya. Ketika ia melihat orang itu tergeletak, dia menyingkir dan cepat-cepat pergi, meninggalkan orang itu. Lalu
Beberapa saat kemudian datanglah seorang Lewi. Orang Lewi adalah orang-orang yang selalu berada di bait Allah, mengerjakan apapun di bait Allah. Apakah dia akan menolongnya? Ternyata dia juga nggak menolongnya loh adik-adik. Ia menghindar dan cepat-cepat pergi meninggalkan orang itu. Beberapa saat kemudian datanglah seorang Samaria. Nah, Samaria ini adalah musuh dari orang Yahudi. Nah, sedangkan orang yang tergeletak tadi adalah orang Yahudi. Berarti orang Yahudi dan orang Samaria adalah musuh dong. Wah, mana mungkin orang Samaria akan menolong orang Yahudi? Ternyata tidak loh. Orang Samaria yang melihat orang Yahudi yang tergeletak tadi merasa sangat kasihan. Ia cepat-cepat turun dari keledainya. Dia menolong orang Yahudi tadi. Ia segera mengambil air dan membasuh luka-luka yang ada di tubuh orang Yahudi tadi. Dan membalut semua luka-lukanya. Setelah itu ia membawanya naik ke keledainya dan ia jalan kaki. Ia membawa orang itu ke sebuah penginapan. Bahkan dia juga membayar biaya perawatannya dan penginapannya. Wah, keren banget nih. Nah, itulah orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menjawab ahli-ahli Taurat tadi. Dan Tuhan Yesus tanya lagi kepada ahli-ahli Taurat tadi. Coba adik-adik jawab. Siapakah dari ketiga orang tadi, imam, orang Lewi, atau orang Samaria yang melakukan tindakan yang benar? Benar sekali, orang Samaria. Tuhan Yesus mengajarkan kepada ahli Taurat dan juga semua orang yang ada di sana bagaimana cara mengasihi yang benar. Yaitu seperti orang Samaria tadi, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Imam dan orang Lewi tadi adalah orang-orang yang taat firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan juga sering mengajarkan tentang firman Tuhan. Tapi ada yang kurang, mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mengasihi itu berarti kita harus melakukan firman Tuhan, yaitu memberi pertolongan kepada orang lain, orang siapapun itu. Untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bahkan orang-orang yang dianggap hina dan juga kotor sekalipun. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata yang baik ataupun mendengar yang baik, tapi harus disertai dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Saat kita melakukan sebuah kebaikan, mungkin tangan kita bisa kotor. Tetapi jika itu untuk sesuatu yang baik bagi sesama kita, mengapa tidak? Tuhan mau kita mengasihi dengan tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Seperti tangan yang kotor tadi, berarti tangan itu bisa melambangkan juga cinta, kasih, dan perhatian. Yaitu kasih yang mau melakukan sesuatu dan yang mau berkorban. Nah, adik-adik, pelajaran hari ini, apakah adik-adik mau melakukan firman Tuhan? Apakah adik-adik mau membagikan kasih adik-adik kepada semua orang yang membutuhkan? Bukan hanya sekedar kata, tapi juga tindakan nyata. Oke adik-adik, tugas adik-adik di rumah, lakukan firman Tuhan. Karena adik-adik sudah mendengarnya. Jangan hanya cuma bisa dengar, tapi lakukan itu. Tuhan mau. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Tuhan, kami mau
menjadi anak-anak yang bisa menyebarkan kasih melalui tindakan nyata. Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan. Kami bukan hanya mau dengar, tapi kami mau lakukan itu ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih kecil, tolong kami. Walaupun susah, Tuhan tolong kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, challenge hari ini, adik-adik lihat ya. Oke, kirimkan challenge hari ini di nomor Lause di bawah ini. Paling lama jam 8 malam. Lause tunggu ya. Oke, ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yaitu kita harus semangat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Ingat, dimulai jam 8 pagi. Nah, kemudian kalau ikut jam 8 pagi, ketikkan di live chatnya kalau anak-anak hadir. Lalu kalau misalnya ada anak-anak yang sudah lewat dari jam 8, itu bisa digeser dulu ya, supaya dimulai dari awal kebaktiannya. Kita mulai dari bernyanyi dulu, baru mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukan challenge-nya. Untuk challenge minggu lalu, ada 36 anak yang melakukan challenge dari Lause Sofia. Wah, bagus sekali ya. Tapi masa turun? 2 minggu lalu 55 anak, minggu lalu 36. Minggu ini jangan turun lagi. Makin banyak anak-anak yang melakukan challenge, makin baik. Karena apa? Karena anak-anak akan mendapatkan poin. Poinnya untuk mendapat hadiah. Oleh karena itu, jangan lupa untuk melakukan challenge-nya. Apalagi untuk anak-anak yang sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu. Sayang sekali kalau tidak mengikuti challenge-nya juga ya. Karena Miss lihat di YouTube-nya itu ada 100-an anak yang melihat videonya, tapi yang melakukan challenge-nya tidak sampai 100. Oleh karena itu, jangan patah semangat. Ayo lakukan yang terbaik ya. Pengumuman selanjutnya untuk persembahan. Nah, ada beberapa anak yang sudah memberikan persembahan yang bagus ya. Karena anak-anak sudah belajar memberi apa yang anak-anak miliki. Walaupun tidak banyak, tapi Tuhan melihat bahwa anak-anak sudah belajar memberikan apa yang anak-anak miliki. Kalau ada yang memberikan persembahan, boleh dititipkan ke Lause Jelis, Lause Christine, atau langsung transfer ke Lause Sofia. Oke, hanya itu saja pengumuman dari Lause. Kiranya kita semua boleh tetap menjaga kesehatan, pakai masker kemanapun Anda pergi, dan mencuci tangan selalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa, bye.